Wow, kejauhan. Wow, kebalik. Wow, paket sudah saya terima. Buku yang sangat powerful untuk anak muda. Guest kita hari ini salah satu penulisnya. Dia mulai menulis sejak SMA. Tapi di buku ini, she wrote based on her trauma. Yuk kita ngobrol dengan Jemima. Halo Jemima. Hai Sir Chris. Halo, aduh Jemima nih ya guest kita hari Ya, ini. Oke. Nah, udah lama ya Jem, terakhir berarti sekitar 4 tahun ini lalu ya. Saya ingat Jem. 4-5 tahun yang lalu Ya, ya. betul Jadi betul. murid Sir Chris. Oke, oke. Oke, tell us a bit about yourself Jem, buat Mm, yang nonton di sini nih, mungkin supaya mereka Oke, tahu. halo teman-teman semua yang lagi menonton show-nya Sir Chris Kamsa Hamida. Perkenalkan aku Jemima. Aku dulu muridnya Sir Chris dan baru aja lulus kuliah Hmm. jurusan psikologi di Atmajaya dan sekarang udah mulai bekerja. Dan aku sangat passionate untuk tell stories, help through stories tentang family, relationship. Aku suka writing, aku suka educate people, discussion, dan ya my heart itu sekarang lebih untuk melayani orang-orang ya khususnya perempuan dan ya keluarga dan juga relationship gitu sih. Wow, mantep ya. Kayaknya udah jelas banget nih passionnya nih kayaknya ke arah mana nih. Ya, kemarin juga habis baru lulus ya. Congratulations nih, baru Ya, lulus kemarin thank you so graduation. much. Hmm, Baru nanti mau mulai masuk ke dunia kerja ya. ya, Tapi ya tadi seperti Jemima bilang, dia juga punya passion lain selain di pekerjaannya. Dia punya passion ya, lain membantu orang dengan sharing her stories. Tadi lebih ya, utamanya ke family relationship gitu ya. ya, So, dan exactly that is why we have Jemima di sini untuk ya. sharing-sharing. Karena there's something, ada satu hal yang dia lakukan kemarin yang saya gua cukup amazed. Waduh, keren banget nih karyanya gitu. Mungkin Jemima sendirilah nanti yang cerita. What did you do nih, Jem? What did you do? Oke, jadi awal tahun ini baru launching buku bersama teman-teman yang anak muda juga. Ada yang Hmm. masih sekolah SMA, ada yang udah kuliah, ada yang udah bekerja, dan kita menulis buku berjudul Victim to Victorious. Wow, oke. Itu Zar. Hmm. Ya, ya awalnya itu mulai karena dulunya itu mulai writing ketika SMA akhir. Itu sebenarnya nulis untuk diri sendiri pertama kali, Hmm. untuk semacam self reflection dan untuk kayak healing sih somehow ketika menulis untuk diri sendiri ada something yang keluar dalam diri yang nggak pernah bisa keluar aja gitu. Dan dari situ aku mulai nulis blog ini tujuannya untuk share stories dan men-share pengalaman-pengalaman yang aku sudah alamin dan siapa tahu lessons in my life bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ya, Nah, ya. blog ini juga berlangsung selama 2 tahunan, dan akhirnya dulu aku ketemu mentor juga, dan mentor aku yang ngajakin mau nggak nulis bareng sama teman-teman. Hmm. Dan akhirnya buku ini ya keluar di awal tahun ini gitu. Oke, wow, congrats nih ya buat bukunya Thank you. Victim to Victorious ya, nanti Ya, kita akan lihat juga. keren. Tapi di sini yang saya juga lihat poinnya adalah tadi you said about writing a blog ya dari sekitar Iya, 2 tahun lalu ya. 2 tahun, Berarti dua kan di tahun sini yang kalau yang lalu kan. saya lihat tuh konsistensi ya. Kamu nulis, Iya, nulis aja gitu kan. Tanpa ada dipublish kemana-mana, mungkin tanpa dibayar, tanpa apa. Tapi seperti Jemima bilang, iya, when you write stories, share, ternyata itu juga healing yourself malah ya. iya. Dan Mhm. ya awalnya blog itu untuk ya dari diri sendiri, dan ketika share stories ada juga orang-orang yang mulai share kayak misalnya Hmm. aku cerita tentang family issues dan Hmm. ya apa yang aku pelajarin di sana, ada yang share di blog tanpa aku tahu itu siapa orangnya. Jadi ada Hmm. yang mulai komen-komen di blog itu dan akhirnya ya bisa semacam jadi support juga ya. Ya, betul, betul. Bagus ya, berarti malah mulai dari blog aja, waktu orang baca udah mulai jadi impact yang baik buat orang yang baca ya. Ya, Oh, benar that's banget. good, that's good. Mm-mm. Jadi berarti intinya si buku Victim to Victorious ini dalamnya apa nih, Jen? Secara general? Jadi kalau in general pengalaman anak-anak muda melewati masa-masa remajanya, lagi Oke, akil balik, lagi mengalami isu-isu tentang pembentukan identitas, oke. konflik keluarga, konflik pertemanan, relationship.
dan bagaimana mereka melewati masa-masa itu sampai menjadi victorious. Yang Wow. dulunya melihat ya masalah-masalah itu sebagai bebannya, Mhm. sebagai masalah, tapi sekarang bisa menjadikan sebuah pembelajaran hidup gitu, Sir. Ya, wah oke. Berarti isinya sangat-sangat relatable banget dong ya Iya, benar sama banget, anak Sir. muda ya. Ya, Berarti nanti bisa benar. di akhir nanti kita kasih info nih kalau mau beli di mana Mm-mm. gitu kan. Iya, Tapi ya kalau yang boleh saya banget. lihat sih kayaknya ini berarti Mm-mm. kalau untuk anak muda sangat relatable dan memang kan anak Mm-mm. muda ini biasanya masalah-masalah mereka itu mereka suka keep sendiri ya kan. Iya, They benar. don't know what to share, they don't know where to share. Ya kan mau ngomong ke Yes. orang tua mungkin malu, ya kan mau ngomong ke Mm-mm. temennya juga Iya. nggak mungkin sama-sama punya masalah. Jadi Mm-mm. dengan begini mereka bisa melihat gitu ya ada orang lain Iya, yang udah punya masalah sama dengan mereka dan mungkin iya. udah keluar gitu ya. Setuju sama yang Serpes bilang, relatable banget sih Iya, iya. masalah-masalahnya sama anak muda. Iya, betul, betul. So, I think it's really good. Terus juga kalau nggak salah kemarin kamu pernah bilang juga bahwa nggak Mm-mm. semua anak muda ini tuh udah keluar dari masalahnya kan ya. Ya, Mereka juga masih in progress gitu ya. kayak aku sendiri, aku ngerasa ya aku belum sepenuhnya bisa dibilang 100% pulih gitu. Tapi ya sekarang udah mulai perspektifnya lihat masalah yang dulunya itu udah berbeda. Dan yang nggak sepenuhnya stuck di masa-masa itu yang ngelihat aku sebagai victim. Ya, ya. Tapi ya masih proses sih, Sir. Gitu. Dari Jemima sendiri dari segi apa ya, Jem? Masalahnya gitu lebih ke arah Ya, mana tuh? kalau aku share sedikit Hmm. aku tentang family dan relationship. Jadi sedikit background aku memang Ya, sejak kecil dari broken home ya. dan aku ngerasain bagaimana kurangnya ya pembentukan diri karena kurangnya sisi orang tua kan. Hmm. Nah dari situ somehow aku mencari yaitu kesenangan di luar, aku mencari orang-orang yang bisa menerima aku di Ya, salah satunya di pertemanan dan juga di relationship ya ya romantic relationship lah. ya, ya. Tapi jadinya gambaran dirinya nggak jelas dan aku ngerasa di saat itu ya aku nggak tahu diri aku siapa dan aku ngikutin aja apa yang menjadi maunya society for me. Iya, Itu sih. iya, iya, benar. Itu Wow. sedikit teasernya, Iya, Sar. itu sih gitu udah kalau mau fullnya beli ya, baca gitu ya. Ya. Iya, iya, benar, benar, benar. Tapi I think what you said, saya rasa sekali lagi sangat relatable gitu. Banyak lah saya tahu Iya. wanita, anak muda yang punya masalah seperti ini gitu kan. Dan benar beberapa Iya. background biasanya karena tidak adanya figur orang tua mungkin kan, sehingga Iya. akhirnya jatuh dalam apa relationship yang salah. Iya. Dan memang berat untuk keluar tuh berat. Tapi ya di sini Benar. I really appreciate gitu, di mana Jemima bisa menulis dari your trauma gitu, dari your dark side, terus kamu tulis di share ke orang kan nggak gampang pasti ya Jem ya. Ya, itu prosesnya panjang Ah, banget, Sir. Kayak iya, iya, awalnya juga ragu kan, ya. maksudnya apakah I harus share semua, apakah akan dijudge nggak ya, dan gimana orang akan melihat diri aku. Ya. Tapi kembali ke tujuan buku ini ada, yaitu setiap cerita kita itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. What you did is really impacting, I believe itu. Nah, Ya, tapi mungkin pertanyaan kedua yang basic itu yang I think a very important ya. question itu, why did you do this? What's the reason behind it gitu? The reason behind it yang pertama itu yang dulu ada mentor yang aku sempat share juga. Jadi mentor ini yang meng-guide aku. Dulunya aku ngelihat masalah-masalah ini kan sebagai beban dan aku tuh sangat apa ya kayak ngeliat diri aku sendiri sebagai victim korban Ya, dari ya toxic relationshipku, dari familyku dan semuanya itu ya itu aku nyalahin semua yang ada di luar. Dan akhirnya mentor aku ngomong kalau setiap masalah yang pernah kamu alamin maupun segelap apa, sejelek apapun itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan aku benar-benar ngalamin itu. oke. Ketika aku dulu sebelum nulis buku ini, aku sempat kayak sharing aja gitu, misalnya sama temen-temen di kuliah, temen yang ya sesama perempuan, dan somehow mereka juga akhirnya bisa cerita dan ternyata mereka juga ngalamin toxic relationship dan nggak bisa keluar dari situ. Ya. Dan dari situ mereka juga banyak cerita juga, ada yang tentang family-nya, ada yang tentang gambaran diri yang gimana gue bisa nerima diri gue sendiri gitu, itu juga ada. Dan aku ngerasa ya itu ketika aku udah melewati hal-hal yang aku ngalamin di masa lalu, sama bisa menjadi support dan menjadi berkat untuk Ya. orang lain. Nah karena itu ya aku
itu menulis buku ini ya bukan cerita aku lagi. Ya cerita ini yang menjadi berkat untuk orang lain. And that's why adanya buku ini dan mungkin writers yang lainnya juga. Dan salah satu alasan aku itu. Keren banget nih gitu kayaknya motivasinya. Karena benar sekali lagi kalau saya sih dari seginya kenapa sih mungkin menulis Hmm, buku, memang menulis buku adalah hal yang keren gitu kan. Tapi lebih keren iya. lagi saat kamu menulis itu dari your dark side, your past gitu. Itu pasti nggak Mhm. gampang gitu. Dan akhirnya untuk Iya. open up, akhirnya bahwa sampai kamu pun Mhm. berani bilang ini bukan cerita aku lagi, aku mau share cerita Mhm. ini untuk to bless people, to help people Iya. itu. Ya, Mhm. saya rasa juga waktu di postingan Instagram kamu juga kamu bilang begitu di salah satu captionnya kan bahwa Iya. ini adalah memang untuk help others dan semoga ini menjadi Mhm. menjadi benih ya, jadi growing seed ya Iya. kalau salah kamu bilang Benar. itu kan. Ya Mhm. betul Mhm. betul. So that's I think a very deep reason behind it dan mungkin itu yang Iya. juga drive kamu kan sampai akhirnya mau Iya. menulis Mhm. betul. Terus ini yang si mentor kamu bilang ini memang dia penulis juga atau emang dia kerjasama sama percetakan atau gimana? Sampai Jadi akhirnya bisa dia jadi itu buku. semacam biro sih, semacam biro Oke, life coach gitu untuk ya anak-anak muda memang. Dan oke. pada saat itu dulu sempat karena aku dapat hukuman dari orang tua dan akhirnya aku harus ikut program mereka nih. Nah, Hmm, makanya dari situ aku dapat mentor dan mentornya memang lebih tua dan ya itu kayak kalau kita masih muda kan mungkin lingkungannya ya lingkungan sekolah, teman-teman, tapi nggak banyak yang punya mentor yang maksudnya bisa support di dalam hal-hal ini dan ya. dia itu sebenarnya lebih ke life coach tapi ada kerjasama sama Grow Publishing yang itu Laura Lazarus ya yang Oke. dulu dia bikin publishing company ini dulunya dia kalau nggak salah pramugari Oh, AirAsia yang kecelakaan terus dia share story-nya dan akhirnya dia bikin publishing oh. ya book ini Hmm, dan hmm. akhirnya mentor aku ini ya semacam kayak kerjasama sama publishernya dari situ. Iya, iya, betul. Menarik ya tadi bahwa katanya malah Mm-mm. Jemima start dari hukuman orang tua gitu ya. Iya, Maksudnya mungkin dulu dipaksa gara-gara gitu ya, gara-gara akhirnya nakal. ikut iya, gara-gara itu terus dijebak masuk ke situ, tapi lama-lama lama-lama Hmm. ya belajar banyak banget sih dari Betul, mentor betul. ini. Iya, ini menarik sih ada dua Mhm. hal nih dari tadi Mhm. apa yang Jamie cerita. Satu mungkin anak-anak muda nih yang nonton gitu. Kadang kita nggak ngerti waktu our parents Mhm. kasih punishment, waktu our parents kasih tahu, Mhm. kamu harus gini, kamu harus gini. Kadang kita nggak ngerti. Karena apaan Ya, sih gitu ya kan. Tapi ternyata mhm. kalau kayak dari cerita Jamie nih Mhm. dia aja bahkan kayak merasa dijebak disuruh ke sana, Iya. but it turns out well gitu kan, dia malah jadi Heeh. seperti ini, ketemu Iya. mentor gitu kan. Nah itu yang poin keduanya, Mhm. ketemu mentor. Tadi Mhm. juga setuju dengan Jema bilang Iya. kalau di pergaulan anak muda ya sesama anak muda ya sama-sama we Mhm. struggling gitu, nggak ada yang mungkin Iya. yang bisa nge-guide. Memang Right. menurut saya akan sangat penting sih Kak, keberadaan Mhm. mentor itu, entah itu Iya, dari benar. apa kakak rohani atau life coach ataupun Iya. saudara mungkin gitu kan, Mhm. tapi Mhm. keberadaan mentor itu sangat penting gitu. Iya, benar banget, Sam. Mhm. Betul, betul, betul. Oke, berarti nanti kita beli di mana Jam? Kalau mereka mau beli bukunya, ada Nah, di. sebenarnya bisa kontak ke aku atau ya salah satu mentornya itu Live Talk Asia namanya. Itu Oke. bironya. Tapi kalau mau langsung ke aku juga boleh. Nah, nanti di DM dan Hmm. jadi profit dari penjualan buku ini itu juga difunding ke lembaga sosial sih. Gitu. Jadi Oh, oke. profitnya kita juga kasih ke lembaga sosial gitu. Oke, wow, bagus dong. Berarti Hmm, benar-benar nggak ada, bukan uang gitu ya, apa namanya, reasonnya, iya. motivasinya ya. Mhm. Oke, Mhm. betul. Mhm. Baik, nanti kita taruh IG-nya Jimmy mah di sini dan Ya, juga di boleh komen, nanti ya, langsung DM aku. supaya mereka bisa Mhm. DM langsung, Ya. betul. Mhm. One last tips nih, Jem, buat anak-anak muda yang nonton nih mungkin, yang Mhm. mereka punya trauma mungkin, yang mereka punya dark side, tapi mereka mau coba keluar gitu. What do you have to Iya. say buat mereka? Ada satu analogi yang konsep Jepang, namanya itu kintsugi. Jadi itu Japanese pottery, kayak semacam mangkok yang harganya itu sangat mahal. Kenapa? Karena mangkok itu sebenarnya mangkok biasa, be- kayak bekas pecahan-pecahan mangkok disatuin lagi pakai emas. Oke. Jadi emasnya itu menyatukan mangkok yang udah pecah Wow. itu dan akhirnya itu dijual sangat mahal. Jadi mungkin pecahan-pecahan mangkok itu yang sebelumnya dilihat cuma pecahan kan. Sebelum disatuin sama emas itu kan ya pecahan biasa. Ya kayak rongsokan lah. Mungkin itu
bisa dilihat sebagai masalah-masalah kita dalam hidup ini. Kayak kita setiap orang itu pasti ada masa-masa dimana down. Ya masalah keluarga, masalah temen, relationship, apapun itu. Tentang sekolah mungkin. Ya itu kayak the broken pieces in our life. Ya. Yang mungkin sebelumnya nggak berharga. Tapi ketika udah disatukan dengan emas itu mungkin lebih ke perspektif kita, yaitu melihat sebuah masalah bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jadi mungkin teman-teman yang masih muda yang melihat hidupnya tuh mungkin masih ngerasa kayak hidup gue kok gini-gini aja, hidup gue kok bebannya banyak banget, gue kok capek banget ya sama masalah-masalah yang gue hadapin. Mungkin itu sebuah proses untuk menjadikan kamu sebagai mangkok yang berharga itu. Dan some days kamu bisa menceritakan setiap stories in your life yang menjadi blessings for others. Apapun story-nya, walaupun mungkin terkesan sekarangnya itu masih dark dan nggak bisa ngelihat the bright side of the story. Tapi ketika kalian tahu kalau kalian itu precious, kalian itu berharga, dan setiap story in your life itu precious, someday kalian bisa gitu melihat bahwa setiap proses yang kamu lewatin itu sebagai pembelajaran, sebagai hal yang berharga, dan kamu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itu sih, Seth. Iya, wow, what a nice analogy di situ ya. Jemima Utami, everyone. Keren, Thank you, ya, Seth. benar-benar keren ya. I really agree. Mungkin kadang kita merasa kita broken pieces, kadang kita merasa hidup gua kok gini banget, gitu kan. Ya, benar. Tapi benar sekali lagi gimana kita melihatnya, terus gimana mungkin di situ emas itu juga bisa kita representasikan sebagai Tuhan, ya mungkin orang tua, ya mentor, di mana mereka yang teman-teman juga mungkin yang ngasih positif feedback ke kalian, sehingga ya itu semua jadi mangkok yang mahal tadi. Tapi mangkok itu nggak bisa jadi mahal kalau one piece-nya, two piece-nya hilang gitu kan. Jadi all those broken pieces is needed untuk bikin satu mangkok itu. So I think that's a very strong statement, a very strong analogy untuk kita semua, untuk anak muda yang nonton juga nih. Yes. Thank you banget nih Jemima udah sharing-sharing di sini. Thank you ya. so much, sir, for the Sukses. opportunity. Ya, sukses terus kerjanya. Keep impacting people, keep sharing. Ya, bye Jem. Thank you so much, sir. Bye. Thank you for watching. Like jika kamu suka, subscribe buat ikutin semua ceritanya, share jika kamu rasa video ini berguna. Kamsahamnida.